Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Puji Oktami dari kelas 2D dengan NIM 210801521. Ingin mempresentasikan hasil observasi dan wawancara yang berjudul mengetahui fungsi kognitif, emosi, dan perilaku pada pasien stroke non-hemoragik atau SNH. Pokok bahasan kali ini yang pertama ada stroke yang berisi definisi dan macam-macam stroke. Yang kedua ada dampak stroke yang berisi dampak stroke pada aspek kognitif, emosi, dan perilaku. Yang ketiga ada hasil observasi dan wawancara yang berisi penemuan fakta serta informasi dari observasi dan wawancara. Dan yang keempat ada hasil analisa dan diskusi yang berisi tentang hasil penemuan fakta dari teori yang ada dan diskusi. Apa itu stroke? Stroke adalah penyakit yang terjadi karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah otak atau pecahnya pembuluh darah di otak secara tiba-tiba. Sehingga akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah ini, bagian-bagian tertentu dari otak menjadi rusak atau bahkan mati. Dan dapat berhentinya suplai oksigen yang tidak dapat berfungsi lagi sehingga berakibat fatal atau bahkan dapat membatasi pasien selama bertahun-tahun sebagai orang cacat. Jenis-jenis stroke. Stroke terbagi menjadi 3 klarifikasi, yaitu stroke ischemic atau transient ischemic attack, stroke hemoragik, dan ischemicto-hemorrhagic transformation atau IHT. Ada berbagai faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya stroke. Faktor risiko yang terdiri dari dua macam, yaitu faktor risiko yang tidak dapat ditentukan seperti usia, jenis kelamin, ras, serta riwayat keluarga, dan faktor risiko yang dapat dipilih seperti hipertensi, penyakit kardiovaskuler, diabetes mellitus, dislipidemia, anemia sel sabit, terapi hormon pasca menopause, diet yang buruk, obesitas, kebiasaan merokok, serta pola hidup sedentari atau gaya hidup menetap. Dampak stroke. Orang yang menderita stroke biasanya mengalami banyak gangguan fungsional. Gangguan fungsional adalah gangguan yang timbul yaitu berupa gangguan dalam beraktivitas sehari-hari, seperti gangguan motorik, psikologis, atau perilaku, di mana gejala yang paling khas adalah hemiparesis, kehilangan kemampuan sesisi, hilang sensasi wajah, kesulitan bicara, dan kehilangan penglihatan sesisi. Observasi yang dilakukan yaitu di tanggal 6 Juli 2022, identitas kliennya itu inisialnya S, berjenis kelamin laki-laki, dan didiagnosa stroke. Hasil observasi. Kesan fisik yang ditemukan adalah ITE adalah seorang pria dengan postur tubuh yang cukup besar. ITE berpakaian sopan dengan menggunakan pakaian sehari-hari berwarna hitam bergambar, lengan pendek, dan celana selutut. Rambut yang disisir rapi, serta berkulit sawo matang. Kesan non-fisik yang ditemukan, ITE terlihat netral, ramah, dan mudah tersenyum. Saat dilakukan wawancara, ITE terlihat fokus mendengarkan dan menjawab dengan spontan pertanyaan dari intern. Informasi yang didapat. Yang pertama, seminggu sebelum terkena stroke, pasien mengalami penurunan di wajah sebelah kanan. Sebelum mengalami stroke, pasien mengalami hal dalam ingatan atau dia lupa. Saat baru terkena stroke, pasien tidak dapat mengingat dengan baik seperti alamat rumahnya. Pasien belum bisa membaca, akan tetapi dapat menghafal jika diajarkan terlebih dahulu. Jadi di sini tuh pasiennya harus dituntun dulu gitu sama keluarganya, baru dia bisa mengikuti. Terus emosi yang terjadi ketika sebelum atau sesudah terkena stroke tetap stabil, karena dia emosinya tetap stabil, tidak galak, dan tetap ramah. Terus yang terakhir, saat mengalami stroke yang terjadi adalah kaki yang sulit digerakkan serta dia itu suka ngiler gitu. Jadi di sini tuh kaki dia sulit digerakkan karena sebagian badannya itu tidak bisa digerakkan atau mati, dan dari stroke itu dia sering ngiler gitu. Hasil analisa dan diskusi. Jadi dapat disimpulkan pada hasil analisa bahwa stroke non-hemoragik atau stroke ringan terjadi akibat adanya suatu penyumbatan pada pembuluh darah di otak. Pada narasumber, stroke non-hemoragik ini terjadi karena adanya faktor genetik yang berasal dari penyakit gula. Selain itu, hal tersebut juga dimodifikasi oleh penyakit lainnya seperti hipertensi dan kolesterol.
Pasca stroke akan meninggalkan gangguan bahkan kecacatan seumur hidup yang berujung kematian jika tidak ditangani secara cepat. Gangguan atau kecacatan tersebut dapat dinilai dari seberapa kuat pasien dalam menangani hal tersebut. Pasien yang terkena stroke tidak bisa menjalankan fungsi bagian tubuhnya secara baik. Adanya gangguan dan kecacatan yang diakibatkan oleh stroke membuat pasien sulit untuk beraktivitas dan melakukan kegiatan seperti sebelum terkena stroke. Aktivitas yang biasa dilakukan pun dapat terhambat, seperti berjalan, berbicara, dan daya ingatnya sendiri. Penyakit stroke juga tidak dapat diprediksi kapan akan sembuh, terutama stroke yang disebabkan oleh penyakit turunan dan komplikasi dari beberapa gangguan penyakit seperti hipertensi dan kolesterol. Ada beberapa cara untuk mengurangi dan mencegah hal yang buruk. Seperti yang pertama itu ada rutin meminum obat sesuai dengan anjuran dokter dan melakukan terapi jalan di sekitar rumah untuk memperlancar gerak tubuh, terutama pada bagian kaki. Yang kedua, menjaga pola hidup sehat dan tidak merokok serta rajin berolahraga ringan. Ketiga, menjaga pola makan dengan teratur serta makan makanan yang mengandung banyak vitamin dan serat. Hindari juga makanan yang memicu kolesterol, gula, dan hipertensi. Yang keempat, perbanyak konsumsi buah yang mengurangi hipertensi, seperti pisang, jeruk, alpukat, dan lain-lain. Yang kelima, perbanyak konsumsi buah dan sayur yang terutama untuk mengurangi kadar gula yang tinggi, seperti brokoli, apel, jeruk, dan lain-lain. Hindari makanan yang mengandung banyak kolesterol, seperti gorengan, bebek, dan makanan yang berbahan dasar santan. Sekian video pemaparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.